Halo, dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam lagi nih. Oke. Kita masuk ke salah satu bab yang menurut saya paling praktis dari buku klasik The McKinsey Way, karya Ethan M. Russell. Bab 14 ini. Bab 14 ya. Yang soal mentor itu. Betul, judulnya aja udah to the point, cari mentor Anda sendiri. Nah, sumber kita tentu saja kutipan langsung dari bab ini. Sip? Misi kita kali ini bukan cuma sekedar meringkas ya, tapi benar-benar menggali intisarinya. Kenapa sih bimbingan personal itu krusial? Terus kenapa sistem formal yang ada di banyak perusahaan itu seringkali kurang greget gitu? Ya, sering denger juga sih keluhan gitu. Dan yang paling penting, bagaimana Anda, para pendengar, bisa ambil kendali untuk menemukan pemandu karir yang tepat, dimanapun Anda kerja. Oke, mari kita bongkar ini lebih dalam. Siap. Mulai dari mana nih? Buku ini langsung buka pakai metafora yang kuat banget menurut saya. Lingkungan kerja modern, apalagi di perusahaan gede ya, itu digambarin kayak hutan belantara. Corporate jungle ya istilahnya. Nah, itu dia, corporate jungle. Penuh peluang tapi ya, gitu. Banyak tantangan tak terduga, jalur yang bikin bingung. Bahkan ada pasir hisap karir katanya. Ngeri juga ya. Nah, iya kan? Yang bisa bikin kita kejebak. Nah, pesan awalnya tuh jelas banget. Kalau mau sukses navigasi medan ini, nggak bisa sendirian. Butuh pemandu. Betul, butuh pemandu. Atau ya itu tadi, mentor. Seseorang yang udah lebih kenal hutan ini bisa nunjukin jalan pintas, ngasih tahu bahaya. Membantu mencapai tujuan lah ya. Tepat. Tanpa pemandu, ya resiko nyasar atau kejebak jadi jauh lebih gede. Metafora hutan ini emang efektif banget sih. Langsung kebayang gitu ya, kompleksitas dunia korporat yang kadang, liar. Liar, dan nggak selalu serapi bagan organisasi di kertas kan? Betul. Dan yang menarik, McKinsey sendiri, yang kita tahu kan firma konsultan superstruktur, super sistematis. Iya, terkenalnya begitu. Ternyata, mereka punya sistem mentoring formal. Buku ini jelasin kalau sistemnya itu komprehensif. Oh, mereka punya sistem resminya ya? Punya. Secara teori, setiap konsultan dari level analis sampai direktur baru itu resmi dapat jatah mentor. Ditugasin gitu ya? Iya, ditugasin. Tugas mentor formal ini ya memonitor karir, ngasih bimbingan, jadi kontak buat pengembangan profesional mentinya. Wah, kalau dengar gitu aja sih. Kelihatannya ideal banget kan? Sistem yang menjamin semua orang dapat perhatian dan panduan. Di atas kertas bagus banget. Bener sekali, di atas kertas kedengarannya sempurna. Siapa coba yang nggak mau punya mentor resmi yang ditugasin? Tapi, nah disinilah pengalaman pribadi penulisnya, si Ethan Russell ini, jadi pelajaran yang berharga banget. Dan jujur ya dia ceritanya. Oh, dia cerita pengalaman sendiri. Iya, waktu baru masuk, dia dapat mentor formal, seorang partner senior. Pertemuan awal oke lah, makan siang, ngobrolin karir, kesan awalnya bagus. Standar lah ya Iya. pertemuan awal. Tapi habis itu interaksi mereka jadi jarang banget, jarang ketemu. Puncaknya nih, baru 6 bulan, mentor formalnya ini pindah tugas Pindah kemana? ke kantor McKinsey di Meksiko. Wah, jauh dong. Ya otomatis putus ya hubungan mentoringnya. Iya, jadi hubungan yang baru seumur jagung itu langsung buyar gitu aja. Karena realitas bisnis kan biasa ya, pindah tugas, restrukturisasi. Iya sih, hal biasa di korporasi. Ini langsung nunjukin salah satu kelemahan sistem formal ya, rapuh sama perubahan. Dinamis banget soalnya. Tepat. Penulisnya ngaku dia sempat merasa terlantar gitu beberapa bulan. Nggak ada figur pembimbing resmi. Kasian juga ya. Terus, akhirnya dia ditugasin mentor formal kedua. Nah, yang kedua ini reputasinya bagus banget, orang yang dihormati di firma. Oke, nah ini kayaknya bakal berhasil nih. Tapi, ada tapinya. Ada masalah lain. Mentor kedua ini ternyata megang banyak banget menti. Berapa banyak? Sekitar 9 atau 10 orang. Dibimbing barengan. Bisa bayangin kan gimana dia bagi waktu dan perhatiannya? Wah, iya juga ya. Pasti terbatas banget dong waktu buat masing-masing. Akibatnya ya gitu. Interaksi mereka jadi lebih banyak kayak transaksional aja, sebatas review kinerja formal yang udah dijadwalin. Bukan ngobrol mendalam atau bimbingan personal yang benar-benar dibutuhkan gitu ya. Bukan. Jadi kurang dapat esensi mentoringnya. Ini ironis banget ya. Sistem yang niatnya buat pengembangan personal malah bisa kejebak formalitas dan yaitu keterbatasan sumber daya. Pengalaman penulis ini dengan 2 mentor formal yang beda tapi sama-sama kurang efektif. Ini nunjukin satu hal penting sih. Apa tuh?
keberhasilan sistem mentoring formal itu seringkali, gimana ya bilangnya, kayak lotre gitu, tergantung keberuntungan. Keberuntungan dijodohin sama siapa gitu ya. Iya, dijodohin sama orang yang tepat, yang punya waktu, dan yang penting juga ada chemistry. Nggak bisa kan kita ngandelin hoki doang buat karir kita? Betul banget. Dan ini ngebawa kita ke inti dari bab 14 ini kan. Kalau sistem formal nggak bisa diandalin sepenuhnya, terus gimana dong? Nah, itu pertanyaannya. Solusinya apa? Apa yang dilakuin penulis? Dan katanya sih banyak konsultan McKinsey lain yang sukses. Mereka nggak pasrah nunggu. Mereka ngapain? Mereka ambil pendekatan yang beda. Lebih proaktif, lebih strategis. Buku ini pakai istilah keren. Hitched my wagon to a star. Hitched my wagon to star. Maksudnya apa tuh? Artinya, mereka secara sadar mengaitkan gerobak mereka ke bintang. Maksudnya, ke figur senior yang mereka kagumi, hormati, dan anggap berpengaruh. Oh, jadi mereka nyari sendiri gitu ya? Nggak nunggu ditunjuk? Iya, mereka bangun hubungan mentoring informal secara mandiri. Istilah mengaitkan gerobak pada bintang itu menarik ya. Kesannya ada upaya aktif gitu buat deketin dan belajar dari orang-orang yang dianggap bersinar. Bener, biar gerobak karirnya kedorong maju. Ini nunjukin kesadaran dan proaktivitas yang tinggi sih. Contoh konkret dari penulisnya sendiri ngebantu banget buat paham ini. Dia cerita gimana akhirnya dia bangun hubungan mentoring informal yang kuat. Sama siapa? Sama seorang engagement director, ED, setingkat partner lah. Kebetulan orang ini yang rekrut dia dulu. Oh, jadi udah kenal sebelumnya ya? Udah, dan karena mereka sering kerja bareng di proyek-proyek yang intensif, hubungan kerja ini berkembang jadi lebih dalam. Ada kecocokan personal gitu ya, chemistry-nya dapat. Nah, itu dia. Chemistry-nya cocok, dan manfaat yang dia dapat dari hubungan informal ini, wah, jauh banget dibanding dari mentor formalnya. Bisa dirinci nggak manfaatnya, tanya apa aja tuh menurut buku, biar lebih kebayang? Tentu. Pertama, dan ini penting banget, dia jadi punya seseorang yang bisa dia datengin kapan aja. Mau nanya, minta nasihat pas lagi susah atau bingung. Nggak perlu nunggu jadwal review formal ya? Betul, kayak punya hotline pribadi ke sumber pengalaman gitu. Kedua, si ED ini, karena kenal baik kemampuan dan minat penulis, Jadi bisa ngarahin gitu ya? iya, dia aktif berusaha nempatin penulis di tim studi atau proyek yang paling pas buat dia, yang bisa maksimalin potensinya, ngasih pengalaman berharga. Ini kan advokasi aktif namanya. Wah, itu bagus banget sih, dibantuin dapat proyek yang pas. Ketiga, yang juga krusial ya, di lingkungan kompetitif kayak McKinsey, penulis merasa dapat dukungan pas proses evaluasi kinerja. Oh, pas penilaian ya? Iya. Terus pas negosiasi buat penugasan proyek berikutnya, bahkan pas dipertimbangkan buat promosi. Itu pengaruhnya besar pasti. Tentu aja. Ini semua dasarnya kinerja penulis yang emang bagus ya. Tapi dukungan dari figur senior yang dihormati, itu jelas ngasih bobot tambahan. Nggak bisa dipungkiri. Kalau kita bedah manfaatnya tadi ya, nasihat on demand, penempatan strategis, sama advokasi pas evaluasi promosi, ini kan elemen-elemen krusial banget buat akselerasi karir. Di mana aja ya? Iya, di organisasi manapun, apalagi yang gede dan kompleks. Sistem formal mungkin bisalah ngasih nasihat, tapi jarang banget bisa ngasih penempatan strategis dan advokasi sekuat itu. Yang datang dari hubungan personal yang erat ya. Betul, yang saling percaya. Ini makin negasin kenapa pendekatan proaktif cari mentor informal ini penting banget di buku ini. Pesan utamanya jelas banget, jangan nunggu dikasih, tapi aktif cari sendiri bimbingan yang kamu butuhin. Anda benar banget, penekanannya di inisiatif pribadi. Buku ini kayak ngomong gini, oke, sistem formal mungkin ada, baguslah buat jaring pengaman dasar, tapi kalau kamu serius mau maju, ya kamu harus keluar cari pemandumu sendiri. Harus jemput bola ya? Harus, dan pelajaran ini, kata penulisnya, universal banget. Berlaku di semua jenis organisasi, nggak cuma di konsultan. Iya, relevan buat siapa aja kayaknya. Ini jadi pertanyaan penting buat kita semua, dan terutama buat Anda para pendengar. Gimana caranya biar bisa efektif ngambil kendali pengembangan karir Anda sendiri lewat mentoring. Dan bagusnya, buku ini nggak cuma bilang cari mentor sendiri itu penting, tapi juga ngasih tahu caranya. Ada langkah-langkah praktisnya. Nah, itu dia. Bukan cuma konsep, tapi ada panduan actionable-nya. Gimana tuh langkah-langkahnya? Oke, buku ini ngasih semacam peta jalan gitu ya, buat nemuin mentor informal. Mari kita bedah tips praktisnya. Pertama, identifikasi target. Target mentornya maksudnya? Iya, cari seseorang yang posisinya lebih senior. Tapi nggak cuma jabatannya tinggi ya, cari yang kemampuan, cara berpikir,
Nilai-nilainya itu benar-benar Anda hormati. Oh, jadi kualitas dan respek itu kuncinya, bukan cuma senioritas formal. Betul. Ini poin penting sih, fokus ke kualitas dan respek. Artinya, kita perlu ngamatin dulu, nilai dulu siapa senior yang beneran bisa jadi panutan buat kita. Secara substansi ya. Kedua, lakukan pendekatan. Udah nemu targetnya nih, ya deketin orangnya. Cara paling gampang dan efektif, minta nasihat. Minta nasihat soal apa? Bisa soal masalah spesifik yang lagi Anda hadapi, atau soal jalur karir secara umum. Buku ini ngeyakinin kita kalau kebanyakan orang sukses itu sebenarnya senang loh berbagi pengalaman dan ngasih nasihat. Asal mintanya benar gitu ya. Ya, asal diminta dengan tulus dan spesifik. Jangan takut atau malu buat nanya. Permintaan nasihat ini fungsinya jadi ganda ya. Selain dapat masukan berharga, ini juga cara elegan buat buka pintu interaksi. Membangun koneksi awal tanpa kesannya maksa atau cuma networking basa-basi. Setuju. Ketiga, bangun hubungan. Kalau interaksi awal lancar, ya usahain dipelihara, dibangun hubungannya. Nah, di sini faktor chemistry atau kecocokan personal itu ngebantu banget. Chemistry ya. Cari kesamaan minat, latar belakang, atau cara pandang. Itu bisa jadi jembatan buat komunikasi yang lebih cair, lebih natural. Hubungan mentoring terbaik itu seringkali ada elemen pertemanannya. Atau paling nggak saling pengertian yang kuat. Dan chemistry ini kan nggak bisa dipaksain ya. Nggak bisa. Ini negasin lagi kenapa perjodohan formal sering kurang berhasil dibanding hubungan yang tumbuh alami berdasarkan kecocokan. Keempat, kalau memungkinkan, cari kesempatan buat kerja bareng. Kata buku ini, cara terbaik belajar dari mentor, itu ya lihat langsung gimana dia kerja. Oh, observasi langsung ya. Iya, gimana dia mikir, ambil keputusan. Kalau ada peluang terlibat di proyek atau tim yang sama, ambil aja kesempatan itu. Belajar sambil lihat langsung, sambil ikut terlibat. Ini kayak magang informal gitu ya sama figur senior pilihan kita. Pengalamannya pasti berharga banget, bisa ngebut kurva belajar kita. Banget. Dan tips terakhir, ini krusial banget. Hormati waktu mereka. Nah, ini penting. Ingat, mentor informal Anda ini kemungkinan besar orang super sibuk, tanggung jawabnya gede. Jangan sampai Anda dianggap jadi hama. Oh, istilahnya lugas ya, hama, pest. Iya, dari buku ini. Jangan jadi orang yang terus-terusan minta waktu atau perhatian. Jadilah efisien pas interaksi. Siapin pertanyaan baik-baik. Tunjukin kalau kita menghargai waktu dan masukannya. Betul! Dan jangan lupa bilang makasih, terus kasih update gimana nasihat mereka ngebantu Anda. Keseimbangan antara proaktif dan hormat sama waktu mereka, itu kunci biar hubungannya awet. Semua langkah ini, kalau kita renungin ya, intinya kan bangun hubungan profesional yang otentik dan saling hormat. Bukan cuma transaksi minta tolong. Bener. Dan relevansinya buat Anda, para pendengar, gede banget. Di tengah kompleksnya karir modern ini, punya satu atau beberapa pemandu terpercaya itu, wah aset tak ternilai. Tempat buat ngobrol, dapat perspektif beda. Yang mungkin bisa buka pintu peluang juga. Ini bukan lagi sekedar nice to have, tapi mungkin udah jadi must have ya, buat navigasi karir jangka panjang yang sukses dan bikin puas. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal gimana cepat naik pangkat atau dapat gaji lebih tinggi, walaupun itu bisa jadi hasilnya. Lebih dalam dari itu ya. Iya, lebih dalam dari itu. Ini soal gimana Anda bisa terus belajar, kembangin diri, dapat dukungan pas lagi susah, dan ngerasa lebih terarah dalam perjalanan karir Anda. Dan yang paling penting, ini negesin lagi kalau Anda punya kendali. Anda nggak perlu pasif nunggu nasib atau nunggu keputusan HR. Anda bisa aktif bentuk jaringan dukungan dan bimbingan Anda sendiri. Pesan soal agensi dan proaktivitas ini emang empowering banget sih rasanya. Mengubah mindset dari nunggu dikasih mentor, jadi aktif cari mentor. Keren. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda? Intisari utama apa nih yang bisa kita tarik dari penelusuran bab 14 The McKinsey Way ini? Gimana tuh kesimpulannya? Tanggung jawab utama buat dapat bimbingan karir yang benar-benar efektif itu ada di pundak Anda sendiri. Oke. Sistem formal perusahaan bisa jadi titik awal atau pelengkap, tapi jangan pernah bergantung sepenuhnya ke situ. Jadilah proaktif, pelajari, dekati mereka dengan tulus, bangun hubungan yang saling hormat. Manfaatkan pengalaman mereka buat percepat pertumbuhan kita. Betul. Anda itu kapten kapal karir Anda sendiri. Nemuin mentor yang tepat itu sama pentingnya kayak punya kompas dan peta yang andal di tengah laut. Sebagai penutup nih, mungkin ada beberapa pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan sendiri yang dibangun di atas diskusi kita tadi. Oke,
Apa tuh? Pertama, soal faktor chemistry atau kecocokan personal tadi. Buku ini kan nyinggung pentingnya itu ya dalam hubungan informal. Nah, seberapa krusial menurut Anda faktor ini? Menarik. Apakah chemistry yang kuat bisa ngimbangin kalau bidang keahliannya beda? Atau sebaliknya, kesamaan keahlian bisa jalan nggak tanpa chemistry kuat? Coba deh renungkan bobot relatifnya buat Anda. Antara cocok secara personal sama cocok secara profesional ya? Iya. Kedua, fokus buku ini kan jelas ke mentor yang posisinya lebih senior. Masuk akal sih buat dapat advokasi dan perspektif strategis. Iya, buat ngebantu naik. Apa bimbingan karir itu hanya bisa datang dari atas? Dalam navigasi hutan korporat sehari-hari, mungkin nggak sih rekan sejawat? Peer mentor gitu ya maksudnya? Nah, iya, peer mentor. Orang yang levelnya sama atau dikit di atas kita. Bisa nggak sih mereka main peran penting juga? Ngasih dukungan, bagi info taktis, jadi teman diskusi. Meskipun mungkin nggak bisa ngasih advokasi kayak mentor senior ya? Betul. Gimana peran peer mentoring ini bisa melengkapi atau mungkin beda dari mentoring senior yang dibahas buku ini? Ini bukan buat nyimpang dari sumber ya, tapi buat mancing pemikiran Anda aja soal spektrum bimbingan yang lebih luas di sekitar Anda. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget itu buat direnungkan lebih lanjut. Semoga penelusuran mendalam kita soal bab 14 The McKinsey Way ini ngasih Anda nggak cuma pemahaman ya. Tapi juga inspirasi dan langkah nyata. Betul, inspirasi dan langkah konkret buat aktif cari dan bina hubungan mentoring yang bermakna buat karir Anda ke depan. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.